Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara membuat kue nastar roll ya. Di sini sebelum kita masuk ke dalam proses, saya akan memperkenalkan ini saya menggunakan telur ayam kuningnya saja. Ini ada 4. Kemudian ini saya sudah kocok Blue Band 220 gram. Kemudian 20 gramnya saya menggunakan Wismar ya, mentega Wismar ini 20 gram. Kemudian tepungnya saya menggunakan 600 gram. Kemudian saya nanti akan menggunakan ini tepung maizena. Tepung maizena saya akan gunakan 1 sendok saja. Kemudian Denko saya akan gunakan 1 ya, ini 1. Kemudian saya menggunakan pengembang yaitu baking powder, tapi ini nanti sedikit saja saya akan gunakan. Kemudian selai ya untuk isi. Nah, selai ini sudah saya proses, nanti untuk bahan-bahannya saya akan masukkan di deskripsi ya. Saya akan masukkan di deskripsi. Oke, sekarang kita mulai. Saya akan campur dulu tepung dengan susu. Ini 1 saja. Susunya 1 ya. 1 ini 26 gram nih. Susu. Supaya enak ya. Kemudian maizena. Maizena ini 1 sendok. Saya gunakan 1 sendok saja karena saya sudah menggunakan susu. Ya, supaya nanti enak ya. Nah, ini tepung maizena. Kita campur dulu. Campur. Ini harus campur sekali ya, teman-teman. Nanti sedikit demi sedikit kita masukkan ke mentega yang sudah saya kocok. Itu untuk waktu pengocokannya hanya 2 menit saja ya. Di dalamnya sudah ada gula saya menggunakan itu hanya 100 gram ya teman-teman. 100 gram karena isinya itu selainya sudah manis, jadi kulitnya tidak usah manis. Kemudian garam 1 sendok teh ya. Di situ saya menggunakan garam Lososa ya, yaitu yang rendah sodium atau rendah natrium ya. Nah, seperti ini. Sudah selesai, saya akan masukkan sedikit demi sedikit di sini ya. Jadi jangan lupa teman-teman, tepungnya itu harus diayak dulu supaya tidak gumpal-gumpal seperti gitu ya. Oh iya, ini saya gunakan vanili juga ya. Vanili ini 2 saja ya. Nah, saya gunakan vanili. Ini vanilinya ya, 2 supaya harum. Harus sampai tercampur.
Seperti ini. Nah, saya akan masukkan ini telurnya, ya. Ya, telur ini bisa tadi dikocok bersama dengan mentega, bisa ya. Bisa dikocok bersama dengan mentega ya, tapi tadi karena sudah kedahuluan saya gunakan mixer sebentar saja ya. Sebaiknya telur itu dikocok setelah mentega, kemudian dimasukkan telur. Ini sudah terlanjur ya teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama. Cukup dikocok gigi satu saja. Menggunakan gigi satu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur, ya caranya seperti itu. Jadi saya ini udah terlanjur. Masukkan tepungnya. Nah, sudah itu saja. Ini sudah terlanjur nih. Seperti ini ya. Nah, walaupun demikian tidak akan berpengaruh nanti ketika masak ya, rasanya cukup renyah ya, bagus. Nah, kita lanjutkan untuk memasukkan tepung. Masukkan tepungnya. Ya. Sampai tercampur sekali ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini tepungnya 600 gram. Mentega atau blue band-nya tadi 220 gram. Kemudian saya menggunakan Wismart. Mentega Wismart itu 80 gram. Jadi kalau menggunakan Wismart itu harum ya. Enak banget.
ini kita bisa menggunakan tangan. Gunakan tangan supaya lebih cepat ya. Nah, jangan lupa jangan dipenyet-penyet ya, cukup diputar seperti gini saja, karena kalau kena panas tubuh, maka dia akan kering, tidak bagus ya. Hasilnya tidak bagus. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita pakai plastik untuk membentuknya. Kita pakai plastik, kemudian ini plastiknya dilipat begini, kemudian kita ya bantu pakai ini ya, pakai tangan. Nah, setelah itu baru kita menggunakan rolling. Nah, ini ya, kita menggunakan roll supaya dia rapi dan terbentuk. Ini caranya seperti ini. Jadi ini mudah. Kalau menggunakan plastik mudah, selain rapi, kemudian tangan kita juga tidak membuat bahan kue tersebut menjadi kering ya, karena tubuh kita itu panas, jadi bisa kering. Nah, ya kan? Nih, cepat. Kemudian bisa bagian ujungnya bisa kita sisihkan, kita perbaiki ini. Nah, kita perbaiki seperti ini. Baru kita masukkan ini. Kita masukkan, ini ada cengkeh ya. Nah, kita letakkan ini di ujungnya saja ya, supaya mudah. Ini ada cengkehnya nih. Nah, ini juga ada cengkeh. Ambil dulu cengkehnya. Nah, setelah itu ini plastiknya langsung kita gulungkan. Nah, digulungkan seperti ini. Kemudian sisi yang satunya lagi kita gulungkan.
Nah, ya. Nah, digulung seperti ini teman-teman ya. Nah, biar lengket. Nah, ini sudah terbentuk dia. Tinggal kita potong-potong. Nah, kita potong-potong. Terserah teman-teman semana. Kemudian jangan lupa nanti ujungnya itu dirapikan. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dirapikan. Tinggal kita letakkan ke loyang. Ini loyangnya sudah dilapisi dengan kertas khusus untuk memanggang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mudah, tidak susah. Di samping itu jadi bersih. Ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya teman-teman bisa praktek nanti di rumah ya. Nah, ini nanti kalau semuanya sudah terisi, kemudian ini bisa dirapikan ujung-ujungnya supaya selainya tidak ada yang keluar seperti kayak gitu ya. Kurang bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini teman-teman sudah jadi, ada 3 loyang ya hasilnya dari total 600 tepung terigu. Nah, ini satu loyang pertama, kemudian ini loyang kedua, kemudian ini loyang yang ketiga. Nah, ya. Jadi sudah jadi. Sekarang saya akan memasukkan ke oven ya. Kemudian akan membuat telur untuk olesan ya, untuk olesan supaya terlihat cantik ya. Nah, ini nastar gulungnya yang sudah selesai dicetak tetapi belum dimasak ya. Nah, ini saya masukkan ke oven ya. Nah, saya gunakan api besar dulu ya. Nah, ini dia 3. Nah, ini sudah 3/4 masak. Sekarang kita akan topping ya. Ini saya menggunakan telur ini 2 biji ya, hanya ambil kuningnya kemudian ditambah dengan mentega yang sudah dicairkan. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan olesi di bagian atas supaya cantik dia ya. Karena kalau nggak dioles dia pucat. Nah, ini
Setelah itu baru dimasak kembali. Ini wangi ya. Sudah terlihat itu ya, bentuknya bagus. Nah, warnanya kan cantik. Kalau dibiarkan begitu saja, tidak dikasih telur, dan mentega bagian atasnya itu kurang bagus, dia akan pucat ya. Pucat nih. Setelah itu dipanggang kembali ya, di oven kembali. Jadi untuk mengolesi bagian atas ini ya, itu tidak boleh pada waktu dia sudah masak, karena nanti malah kosong. Sudah 3/4 masak baru diolesi. Kelihatan dia ya, empuk, tidak keras, teksturnya terlihat. Kalau tidak dikasih mentega, dia agak pucat, tidak mengkilat. Memang warnanya ya kuning, tetapi tidak mengkilat dia. Kalau dicampur dengan mentega, kuning telurnya ini dikasih mentega yang dicairkan, maka dia akan terlihat mengkilat, kuning dan mengkilat gitu ya. Tapi nggak usah dikasih warna. Memang ada yang memasukkan warna, mencampur dengan warna ya, tapi kalau saya tidak, biar alami saja semuanya, supaya mendukung kesehatan. Teman-teman nanti kalau di rumah kan bisa bikin sendiri. Caranya seperti itu, tidak susah, mudah saja. Nah, selesai teman-teman. Udah mantap. Sekarang kita akan oven kembali ya. Di oven kembali. Nah, di oven ya. Supaya matang. Jadi ini belum masak. Ya, ini sudah masak semua. Renyah sekali ya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai membuat, baik untuk kebutuhan harian ataupun untuk Lebaran atau Natal dan Tahun Baru ya. Nah, oke, itu saja.
Silakan mencoba. Sampai jumpa di tayangan yang berikutnya ya. Oke, dah.